Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pastinya kalian sudah pernah mempelajari iman kepada malaikat-malaikat Allah. Mari kita mempelajarinya secara lebih mendalam, mengulang kembali gitu. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Di sini tuh pernah nggak kalian itu merasakan diawasi? Kalau kalian pernah merasakan diawasi atau setiap hari merasa diawasi, itu artinya bentuk atau cara kita iman kepada Allah, kemudian iman juga kepada malaikat-malaikat Allah. Jadi kayak CCTV gitu ya. Kan apa yang dirasakan. Jadi yang dirasakan itu perasaan yang selalu ingin berhati-hati dan gak sembrono. Jadi tidak sembarangan melakukan sesuatu, apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri kita sendiri maupun orang lain. Nah, senantiasa kita itu merasa kayak diawasi oleh malaikat. Karena apa? Setiap gerakan kita, ucapan kita itu akan dicatat oleh malaikat raqib yang baik dan malaikat atid untuk perbuatan atau perkataan yang tercela. Oke, sebelum kita kepanjangan, kita mulai dengan materi kita yang pertama untuk hari ini adalah mengenai iman, pengertian iman kepada malaikat. Nah, untuk diulang kembali, iman adalah secara bahasa percaya atau yakin. Iman dan iman dari segi istilah itu meyakini setulus hati yang mengakar kuat. Ini mengucapkan dengan lisan dan mengamalkannya dengan seluruh anggota badan. Jadi iman itu keyakinan dalam hati dan diucapkan dalam perkataan dan diamalkan dengan anggota badan. Kemudian bagaimana dengan malaikat? Malaikat itu sendiri berasal dari kata al-malaikah yang sering kita dengar di Al-Quran ya. Al-malaikah itu bentuk jamak dari bentuk tunggal yaitu malaka, yang artinya menyampaikan sesuatu. Oke, jadi istilahnya malaikat itu adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya sebagai utusan yang taat, patuh serta tidak pernah membangkang terhadap perintah-perintahnya. Kemudian hukum beriman kepada malaikat. Belum saya simpulkan ya. Iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Jadi orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata-kata maupun berbuat. Kemudian hukum beriman kepada malaikat itu hukumnya fardhu ain. Jadi wajib untuk kita meyakini bahwa adanya di samping kanan kiri kita itu makhluk gaib, itu malaikat. Jadi sudah dinaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman.
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Semuanya kullun amana itu kurang. Kullun amana semuanya beriman kepada Allah billahi wa malaikatihi malaikat-malaikat Allah wa kutubihi dan kitab-kitab Allah dan wa rusulihi dan rasul-rasul Allah la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi. Semuanya mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya gitu. Jadi nggak ada perbedaan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Wa qalu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami dengar nih sami'na dan kami taat wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka berdoa ghufranakai, mohon ampunan, ampunilah kami, Rabbana ya Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkaulah tempat kami kembali gitu. Jadi hukumnya beriman itu wajib, sudah dinaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 385. Kemudian bagaimana wujud malaikat itu sendiri? Kan malaikat itu gaib. Namun untuk mempertanyakan wujudnya itu sudah dinaskan dalam surat Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim masna wa sulasa wa ruba'. Langsung artinya dikit-dikit ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, ja'ilil malaikati rusulan, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan, uli ajnihatin, untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai masna wa sulasa wa ruba', yang mempunyai masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Ini mempunyai sayap gitu. Oke, terus yazidu fil khalqi ma yasha. Allah menambahkan, ya Allah zidu nambah. Allah menambahkan pada makhluk atau ciptaannya apa-apa yang dikehendakinya ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, qadir atas segala sesuatu. Ini innallaha, sesungguhnya Allah qadirun, Maha Kuasa, ala kulli syai'in, saben-saben suci ini atas segala sesuatu. Itu wujud Allah. Wujud malaikat itu bersayap, ada 2, ada 3, maupun ada 4. Kemudian selain makhluk gaib ya, terus kalau yang dapat melihat kan Kanjeng Nabi. Itu bedanya apa sih ya gitu. Malaikat, manusia, jin. Bedanya adalah malaikat itu gaib, manusia itu nyata, dan jin itu gaib. Jin atau iblis itu gaib. Kemudian yang kedua, malaikat itu tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin itu memiliki nafsu. Kemudian yang ketiga, malaikat itu taat sekali. Jadi malaikat itu diciptakan sudah taat, nggak akan melanggar. Kecuali manusia dan jin, ada yang taat, ada yang durhaka. Kemudian malaikat itu tidak berjenis kelamin, sedangkan manusia dan jin itu sama-sama berjenis kelamin, ada laki-laki maupun perempuan. Kemudian malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak kawin. Jadi mengawasi kita 24 jam. Kalau untuk manusia dan jin, itu juga makan, juga butuh minum, dan tidur maupun kawin. Ini beranak pinak semuanya. Ini malaikat akal pikirannya tuh statis, tidak akan berubah. Beda halnya dengan manusia yang akal pikirannya mudah berubah, ya dinamis. Kemudian jin memiliki akal pikiran. Tahu nih statis atau dinamis, pokoknya mempunyai akal pikiran. Oke. Itu pelajaran kita kali ini. Berikut soal uraian. Ini dikerjakan, nanti dikumpulkan di classroom gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.